Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat para sahabat seperti Tiger. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Di konten kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya sembuh dari GERD. Meskipun tingkat kesembuhan itu tidak ada yang mencapai 100%, paling sekitar 80% dari kesembuhan lah. Karena kenapa? GERD itu adalah penyakit yang wajar dan itu sebuah siklus setiap manusia, dan setiap manusia memiliki asam lambung, cuman kadarnya yang berlebihan, entah itu karena pola makan, pola pikir, atau pola hidup. Yang dikatakan kesembuhan dari GERD itu berawal dari pikiran. Kalau pikiran negatif kalian sudah kalian bisa kontrol atau kalian bisa hilangkan, otomatis kalian akan sembuh dari GERD. Tidak lagi merasakan 1001 macam sensasi. Ketika kalian merasakan gejala seperti sakit kepala, panas di dada, tenggorokan ada yang mengganjal, flu, batuk, gemetar, dada terasa sakit tembus ke belakang, saya sarankan sebaiknya Anda ke dokter dulu untuk konsultasi. Dan kenapa saya anjurkan ke dokter untuk konsultasi? Karena biasanya ketika kalian merasakan gejala seperti itu, otomatis yang saya takutkan kalian akan mendramatisir keadaan, seolah-olah kalian mengalami gejala-gejala penyakit-penyakit yang berbahaya. Akhirnya kalian share-share di Google, cari gejala-gejala yang kalian rasakan. Akhirnya disitulah yang menimbulkan sebenarnya apa yang dikatakan anxiety, panic attack, kecemasan yang berlebihan. Jadi saya sarankan ke dokter dulu. Pas sampai dokter, kalian akan didiagnosa bahwa penyakit yang kalian rasakan adalah yang kalian derita adalah penyakit GERD, bukan penyakit yang kalian analisa sendiri. Jadi kalian sudah tidak memiliki reaksi, tidak terlalu panik. Seperti saya dulu seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Waktu saya pertama mengalami gejala GERD, saya browsing-browsing di Google, akhirnya saya temukan gejala yang saya rasakan itu sama dengan gejala penyakit paru-paru dan jantung. Saya khawatirkan bahwa saya terkena penyakit paru-paru karena saya perokok berat. Makanya pada waktu itu saya share di Google, akhirnya ketemu dengan gejala paru-paru yang sama persis dengan apa yang saya rasakan. Disitulah kepanikan saya bertambah. Saya mulai merasakan apa dikatakan anxiety. Jadi ketika salam lambung saya naik, saya menganalisa sendiri, mendramatisir keadaan saya sendiri. Itu yang memperburuk keadaan saya sampai 2 tahun. 2 tahun saya merasakan siksanya, menderitanya yang dikatakan asam lambung. Padahal asam lambung sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya, bukan penyakit yang mematikan. Itu penyakit yang wajar karena memang kan asam lambung diproduksi oleh dalam tubuh, cuma karena kadarnya yang berlebihan. Jadi pas saya ke dokter, ternyata saya didiagnosa bahwa saya mengalami penyakit asam lambung. Entah itu karena yang saya katakan tadi, mungkin karena faktor pola hidup saya yang kurang sehat, seperti pagi-pagi saya jarang sekali sarapan pagi. Saya tuh paling suka minum kopi sambil merokok itu di pagi hari. Kecuali kalau saya makan itu paling jam 9 atau jam 10. Itu pun ketika saya kerja di pagi hari, saya tidak pernah sarapan. Cukup kalau sudah minum kopi,
Perut saya terasa kenyang. Jadi ketika waktu itu saya diberikan obat sama dokter, saya konsumsi. Alhamdulillah ada hasilnya. Tapi besok asam lambung saya lagi naik. Di situ saya berpikiran bahwa jangan-jangan apa yang dokter katakan ini salah. Saya tidak mengalami apa yang dikatakan GERD, asam lambung. Saya pun berasur-asur terus cari cari di Google gejala-gejalanya, mulai gabung di grup-grup Facebook tentang penderita GERD. Ternyata saya dapat di situ bukan cuma saya yang mengalaminya, ada ratusan orang yang mengalami GERD. Disitulah saya berpikiran bahwa jangan sampai dokter yang katakan ini sudah benar cuma karena pikiran saya yang terlalu negatif. Akhirnya saya sendiri yang mendramatisir keadaan ini, menganggap bahwa penyakit saya ini adalah penyakit yang berbahaya. Disitulah muncul pemikiran saya. Saya balik lagi ke dokter, menanyakan bahwa kalau memang penyakit saya ini GERD, kenapa dok tidak sembuh-sembuh? Akhirnya dokter menyarankan saya untuk ke psikiater. Jadi saya tanyakan dokter, dok, saya ini pikiran saya ini dok tidak gila. Bilang dokter katakan bukan masalah gilanya, saya suruh Anda ke psikiater, tapi untuk mengubah pola pikir Anda, pola pikir saya yang terlalu negatif. Jadi pada waktu itu saya pun belajar dan terus sharing dengan beberapa teman yang pernah mengalami GERD. Rupanya GERD itu yang memperburuk GERD adalah pikiran kita sendiri. Makin negatif pikiran kita, maka GERD itu susah sembuhnya. Ya meskipun memang kenyataannya tidak ada yang 100% sembuh dari GERD. Kalau memang pun sembuh, kalau memang pun GERD itu sudah tidak ada, berarti itu adalah mayat. Karena cuma mayat yang tidak memiliki GERD, tidak memiliki asam lambung. Jadi makanya kalian jangan terlalu panik. Makanya kalian jangan terlalu menganggap bahwa GERD itu berbahaya. Nah, tidak ada. GERD itu bukanlah suatu penyakit yang mematikan. Kalau mungkin pun mematikan, berarti itu sudah ajal kalian. Berarti sudah takdir kalian bahwa inilah fase-fase kehidupan kalian, batas kehidupan kalian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi mau sehat, mau sakit, kalau memang sudah ajalnya pasti akan menghadap ke Sang Pencipta. Di waktu itulah saya mulai berpikiran bahwa mungkin karena pikiran saya yang terlalu negatif, akhirnya saya susah sembuh. Mulailah di situ saya ubah kebiasaan saya, mulai ubah persepsi saya, ubah fokus saya, ubah kebiasaan saya, dan ubah lingkungan saya. Seperti saya tidak terbiasa dengan bergaul dengan tetangga. Akhirnya saya mulai bergaul dengan tetangga, mulai ubah kebiasaan saya seperti setiap pagi saya sarapan meskipun cuma sesendok, ya jelasnya perut saya tidak kosong. Mulai melakukan hal-hal yang positif. Alhamdulillah di saat itu pula, di mana kebiasaan saya takut mandi pagi, saya mencobakan untuk mandi pagi, sudah tidak ada lagi ketakutan. Tidur pun jadi nyenyak. Kan biasanya ketika kita terkena anxiety, kalian akan merasakan ketakutan ketika mata kalian terpejam, seakan-akan malaikat maut datang menghampiri kalian. Padahal itu cuma pikiran kalian. Jangankan kalian bersembunyi di bawah ranjang,
di bawah tanah pun kalian bersembunyi, kalau sudah ajalnya malaikat maut akan datang menjemput kalian. Itu kalau kita berpikiran, makanya berpikirlah secara logis. Hal yang pertama kalian lakukan ketika asal lambung kalian naik, yaitu tetap tenangkan pikiran kalian. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Tetap fokus ke depan, bahwa saya akan meraih cita-cita saya akan meraih kesuksesan. Di mana setiap ucapan itu adalah doa. Makanya biasanya ketika asal lambung kalian naik, kalian akan berpikiran aneh-aneh bahwa ini jangan sampai ini adalah penyakit ini. Sebelum Anda katakan, Anda akan merasakan gejala seperti itu. Makanya ketika asal lambung kalian naik, kalian katakan bahwa tubuh saya sehat, jiwa saya kuat, dan rezeki saya berlimpah. Karena yang dikatakan ucapan itu adalah doa. Jadi mulailah dari sekarang tetap fokus dengan impian kalian. Kalau kalian naik, acukan. Jangan berpikir bahwa saya naik ini adalah pertanda bahwa ini adalah ajal saya, ini adalah akhir hidup saya. Bro, di mana-mana bro, kalau sudah ajal, ada saja penyebabnya. Entah itu dia karena sakit, entah dia karena tabrakan, entah dia karena tertidur, entah karena dia lagi lagi kerja. Jadi tidak usah kalian pikir. Makanya fokuskan saja pikiran kalian untuk masa depan kalian. Mulailah mengubah hidup kalian, di mana hidup kalian sendiri yang menentukan. Meskipun 1000 orang yang mengatakan kepada kalian kalau kalian bukan diri kalian sendiri yang mengubahnya, susah akan sembuhnya. Pada waktu itu ketika saya mengalami hal yang kalian rasakan, saya juga sempat terpuruk. Saya juga sempat kayak orang stres, kayak orang gila. Tiap hari merasakan sensasi-sensasi itu. Tiap hari merasakan kelayangan, keringat dingin, sakit kepala. Sampai-sampai saya berobat kiri kanan, tidak ada hasil, minum obat tidak ada hasil. Rupanya karena otak saya yang terlalu negatif. Akhirnya itu memperburuk keadaan saya. Pas saya mulai belajar mengendalikan pikiran saya, alhamdulillah tepat 2 tahun lebih saya sembuh. Saya sudah bisa seperti dulu, bisa minum kopi, minum teh, merokok, minum makanan pedas, berminyak. Meskipun asal lambung saya masih kadang naik, cuma saya abaikan, saya acukan. Saya pikir itu wajar kalau asal lambung naik karena makanan yang saya konsumsi, itu wajar. Cuma saya tidak pikir lagi bahwa itu adalah penyakit yang berbahaya. Meskipun kalian makan makanan sehat, kalau pikiran kalian negatif, itu ya dapat memicu naiknya asal lambung karena pengaruh pikiran kalian. Oke, nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi berpikir positif, karena disitulah saya awal mulai saya terapkan, mulai dari mengubah persepsi Anda, mengubah fokus kalian, mengubah kebiasaan kalian, mengubah lingkungan kalian. Jadi alangkah baiknya kalau kalian subscribe channel saya, share, like, supaya saya makin semangat untuk membuat konten-konten
yang berkaitan dengan asam lambung. Karena tidak ada apa-apanya konten ini tanpa kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.